Sampah adalah benda atau barang yang dibuang karena sudah tidak layak dipakai. Sampah dibagi menjadi 3, yaitu sampah organik, anorganik, dan sampah B3. Sampah organik adalah sampah yang dapat membusuk, yang biasanya berasal dari sisa makanan, kertas, atau daun-daunan. Sampah anorganik adalah sampah yang tidak dapat teroreng, yaitu sampah plastik dan sampah styrofoam. Dan terakhir ada sampah B3, adalah sampah yang mengandung zat bahaya seperti sampah bekas medis sama baterai. Prinsip 4R sangat penting untuk diketahui agar memaksimalkan dalam pengurangan sampah. Prinsip 4R terdiri dari reduce, reuse, recycle, dan replace. Reduce artinya mengurangi. Prinsip ini kita gunakan untuk usaha mengurangi sampah yang dihasilkan oleh kita di setiap harinya. Reuse artinya menggunakan kembali. Prinsip ini kita gunakan untuk selalu menggunakan kembali barang-barang yang masih bisa dipakai. Recycle artinya mendaur ulang, mengolah sampah dan limbah yang kita hasilkan menjadi barang yang lebih bermanfaat. Berikut pengolahan sampah yang tepat untuk sampah kaleng berdasarkan prinsip 4R. Reduce, mengurangi penggunaan produk dalam kaleng kalau perlu. Memberikan produk dalam kemasan besar daripada kecil-kecil agar sampah kaleng yang dihasilkan lebih sedikit. Reuse, menggunakan kaleng bekas untuk keperluan lain seperti pot, tanaman, simpan pensil, wadah dapur, atau kerajinan tangan. Menyimpan kaleng yang masih bersih untuk dipakai kembali sebagai wadah penyimpanan. Recycle, mengumpulkan kaleng bekas untuk didaur ulang di fasilitas daur ulang dagang. Kaleng terutama dari aluminium atau baja sangat mudah dan hemat energi untuk didaur ulang menjadi produk baru. Replay atau recover. Replay beralih menggunakan produk yang kemasannya lebih ramah lingkungan seperti kemasan isi ulang atau kemasan biodegradable. Recover, jika tidak bisa mengurangi atau menggunakan ulang, kaleng bisa dipulihkan bahan logamnya lewat proses industri sehingga logam bisa dipakai lagi. Mengolah sampah yang tepat untuk sampah kardus berdasarkan prinsip 4R. Yang pertama ada reduce, mengurangi pembelian barang yang kemasannya berlebihan dan membeli produk dengan kemasan minimal atau tanpa kemasan kardus. Yang kedua ada reuse, menggunakan kembali, memanfaatkan kardus bekas untuk menyimpan barang, mengemas paket atau membuat kerajinan tangan, dan menggunakan kardus untuk keperluan pindahan atau penyimpanan jangka panjang. Yang ketiga ada recycle, daur ulang, mengumpulkan kardus bekas dan mengirimkannya ke tempat daur ulang kertas. Dan kardus bisa diproses kembali menjadi kertas daur ulang atau produk kertas lainnya. Yang keempat ada replace atau recover, mengganti atau memulihkan. Replace, mengganti penggunaan kardus sekali pakai dengan kemasan yang dapat dipakai berulang kali, seperti kotak plastik tahan lama. Recover, jika kardus sudah rusak tetap bisa dipulihkan seratnya melalui proses daur ulang untuk dijadikan produk baru. Sampah yang tepat untuk sampah botol plastik berdasarkan prinsip 4R. 1. Reduce, mengurangi penggunaan botol plastik sekali. Membawa botol minum isi ulang sendiri daripada membeli minuman dalam botol plastik. 2. Reuse, menggunakan kembali botol plastik untuk keperluan lain seperti wadah, sabun, pot, tanaman kecil, atau tempat kerajinan. Mengisi ulang botol plastik dengan air minum atau cairan lain kalau jenis plastiknya aman. Reuse atau daur ulang, mengumpulkan botol plastik bekas untuk dikirim ke tempat daur ulang plastik. Botol plastik bisa dilelahkan dan diolah menjadi produk baru seperti serat, tekstil, karpet, atau botol baru. Reappalis atau resolver, mengganti atau memulihkan. Reappalis, mengganti penggunaan botol plastik dengan botol berbahan stainless atau steel, kaca, atau plastik tahan lama yang bisa dipakai berkali-kali. Resolver, jika botol plastik tidak bisa digunakan kembali, bahan plastiknya dapat diproses untuk diubah menjadi energi melalui proses pembakaran terkontrol. 1. Reduce, mengurangi pembelian produk dengan kemasan botol kaca sekali pakai, menggunakan botol kaca isi ulang untuk berbagai keperluan seperti air, minum, jus, atau minyak. 2. Reuse, menggunakan botol kaca bekas untuk keperluan lain
seperti wadah penyimpan atau tempat kerajinan tangan, misalnya lampu hias, vas bunga, pot tanaman. Menggunakan botol kaca bekas untuk kemasan produk homemade seperti saus atau selai. 3. Recycle, daur ulang. Botol kaca bisa dikumpulkan dan didaur ulang di fasilitas daur ulang kaca. Kaca dapat diproses menjadi botol kaca baru atau produk kaca lainnya tanpa kehilangan kualitas material. 4. Replace atau recover, mengganti atau memulihkan. Replace mengganti botol kaca sekali pakai dengan botol kaca tahan lama atau kemasan lainnya yang lebih ramah lingkungan. Recover, kaca yang tidak bisa digunakan kembali dapat diproses menjadi produk baru atau melalui proses daur ulang menjadi barang-barang yang bermanfaat. Berikut adalah pengelolaan sampah yang tepat untuk sampah koran berdasarkan prinsip 4R. Pertama, de-reduce atau mengurangi. Mengurangi pembelian koran fisik dan beralih ke versi digital atau online untuk mengurangi sampah kertas. Memilih langganan koran yang menggunakan kertas daur ulang atau ramah lingkungan. Kedua, de-reuse atau menggunakan kembali. Menggunakan koran bekas untuk keperluan lain seperti bahan pembungkus, pelindung barang yang rapuh, atau sebagai alat pembersih. Memanfaatkan koran bekas dalam proyek kerajinan tangan seperti membuat kolase, tas, atau dekorasi rumah. Ketiga, dari recycle atau daur ulang. Mengumpulkan koran bekas untuk didaur ulang menjadi produk kertas baru seperti tisu, kertas daur ulang, atau produk kertas lainnya. Proses daur ulang juga dapat menghasilkan bahan baku untuk pembuatan kertas lain yang lebih berguna. Terakhir atau keempat ada replace atau recover, mengganti atau memulihkan. Replace mengganti koran cetak dengan versi digital atau berita yang disajikan melalui media sosial dan platform online lainnya untuk mengurangi ketergantungan pada kertas. Recover, koran yang sudah tidak dapat digunakan lagi dapat didaur ulang untuk memperoleh bahan baku atau energi melalui proses waste to energy. Berikut adalah pengelolaan sampah yang tepat untuk sampah makanan berdasarkan prinsip 4R. 1. Reduce atau mengurangi. Mengurangi pemborosan makanan dengan membeli sesuai kebutuhan dan mengelola stok makanan dengan baik agar tidak terbuang. Mengurangi ukuran porsi makanan agar tidak ada sisa yang terbuang. Menghindari pembelian bahan makanan yang terlalu banyak atau mudah rusak agar tidak cepat kadaluarsa. 2. Reuse, menggunakan kembali. Menggunakan sisa makanan yang belum habis atau keperluan lain, seperti membuat makanan baru dari sisa bahan makanan, misalnya membuat sup atau tumisan dari sayur sisa. Menggunakan sisa makanan untuk makanan hewan peliharaan dengan memperhatikan jenis makanan yang aman. 3. Recycle atau daur ulang. Mengolah sampah makan organik seperti sisa sayur atau buah untuk dijadikan kompos atau pupuk organik. Menggunakan sampah makanan untuk produksi biogas melalui proses daur ulang energi. 4. Replace atau mengganti. Mengganti produk yang makanannya menghasilkan banyak sampah dengan pilihan yang lebih ramah di lingkungan, seperti makanan segar tanpa kemasan plastik. 5. Recover atau memulihkan. Sampah makanan yang tidak dapat dimanfaatkan kembali dapat diproses menjadi energi terbarukan melalui sistem pengolahan sampah organik atau dimanfaatkan dalam program pemulihan energi.